Tapi Pak Menteri, aku berdoa. Apa doanya? Doakan Pak Menteri sehat dengan Bapak Presiden, seluruh kabinetnya sehat. Berikutnya apa lagi doanya? Tuh, kami doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat banjir lagi di sini. Karena ini saluran sudah dibuka. Kalau banjir 3 kali sebulan, itu 3 kali panen. Karena dapat 6 juta, 6 juta. Aku perlu saudaraku. Bukan itu maksud saya. Itu namanya asuransi Yumo Peras. Bapak Presiden perintahkan, instruksikan untuk irigasi diperbaiki 50% rusak 3 juta hektar. Pak Menteri minta 3 tahun, siap Bapak Presiden. Begitu minta 3 tahun, aku perintahkan ke bawah 1 tahun. Ada yang keberatan. Pak Menteri, kan Presiden minta 3 tahun. Lah, ini instruksi Menteri. Itu Presiden ke Menteri, Menteri ke bawah. Itu urusan saya. Urusan saya dengan Presiden, kita urusan lain. You tidak ada urusan dengan Presiden langsung. You ikut Menteri tiap hari kan? Mau ikut Menteri? Dia bilang, iya Pak. Ia mengusul nanti kalian jadi pejabat, aku yang tanda tangan. Saya tidak usul kalau tidak ikuti target 1 tahun tadi. Siap? Dia bilang, siap Pak. Mau apa lagi? Mau dicopot? Alhamdulillah 1 tahun 3 juta hektar irigasi selesai. Ini Al-Sintan dulu bagi 4.000, 1.000 karena dipakai gunting pita, dipakai seminar. Jadi 10.000 profesor kami begitu kumpul 100 pendapat keluar, tidak ada kesimpulan, menterinya nggak kerja. Kalau ada yang ekstrim, kami simpan dulu staf ahli tenaga ahli. Kami tidak ketemu, jangan ketemu saya, termasuk ajudan tidak ikut. Kalau ada ekstrim, ada saya harus putuskan, jangan ikut. Nanti kacau baru saya panggil. Apalagi yang harus diperbaiki. Seperti kemarin beras, off the record wartawan, jangan ditulis. Sebelum kami masuk menyelesaikan middleman, kami tidak ingin minta pendapat dulu. Kenapa? Kami sudah kaji 2 tahun. Ini harus selesai. Setelah gaduh, baru penasihat. Ini gaduh tangani, urusanmu tangani. Ini nggak ada urusan saya di sini. Kami ingin rakyat sejahtera. Al-Sintannya dulu 4.000, 2.000. Kami rubah naik 2.000%, 80.000 unit. SPJ tadi dibelikan traktor. SPJ tadi dibelikan combine harvester. Dibelikan peralatan untuk petani. Apa tujuannya? Menekan biaya produksi yang biasanya 2 juta menjadi 1 juta. 50% tertekan. Artinya apa? Petani kuat. Kemudian meningkatkan produksi. Setelah menekan biaya operasional 50%, kita tingkatkan produksi. Benih unggul kita berikan 3 juta hektar seluruh Indonesia. Yang biasanya 5 ton bisa 10 ton. Pak Rektor tadi laporkan bahwa sudah coba SP3. IPB3S sudah dicoba, katanya masih ada kekurangan. Saya bilang Pak Rektor dengan Pak Profesor, selesaikan kekurangan itu. Aku beli benihnya dari Bali kembali, kemudian diserahkan gratis ke rakyat. Yang produksi 5 ton menjadi 10 ton. Persoalannya ada egoisme sektoral, selalu merasa hebat. Kalau ada orang selalu merasa hebat, itu saya ulangi, awal kehancuran orang yang bersangkutan. Kami bisa kasih ilustrasi satu. Ada seorang profesor doktor naik mobil, tapi dia profesor sarjana sastra. Berangkatlah perjalanan jauh, ketemu mekanik di tengah jalan karena mobilnya rusak, mogok. Sang profesor bertanya, mekanik bisa perbaiki? Oh bisa Pak, gampang. Tapi kita diskusi dulu, bayarannya berapa? Bapak siapa? Disebutlah Profesor A. Kalau sekali seminar berapa? 5 juta. Terus, ini Pak, biayanya 10 juta. Kok mahal? Iya Pak, daripada Bapak jalan kaki, lanjut masih ada 50 kilo. Mobilnya ini tidak bisa bunyi. Bayarlah. Ditanya, kenapa mahal? Sama dengan Pak Profesor, aku juga mikir bagaimana menyelesaikan ini, padahal kabel akinya yang putus.
Apa hikmah di balik itu? Tidak ada orang hebat kecuali yang menciptakan kita. Karena nggak ada, kami kan ngajar juga, nggak ada yang ahli sapi, juga ahli padi, juga ahli engine dan seterusnya. Nggak ada. Kita sudah terbagi-bagi. Kemudian cetak sawah, optimasi lahan. Next. Nah, ini alat mesin pertanian. Kemudian asuransi. Ini adalah pertama selama Republik berdiri. Asuransi pertanian. Kalau ada banjir, digantikan. Kalau ada sapi mati, digantikan sapinya. Kalau ada jagung kena hama, digantikan biayanya. 6 juta. Kita pasang 1 juta hektar. Agar petani tidak takut untuk mengambil risiko. Juga kalau kena hama tergantikan. Nah, ada masalah baru, Pak Rektor. Mudah-mudahan jangan terjadi di Bali, Pak Rektor. Ini terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Kami ke sana menerima asuransi 5 miliar petaninya, kelompok tani. Terima, aku salaman. Pak Menteri, terima kasih. Menteri yang kami kagumi, yang kami sayangi, ada asuransi. Kalau dulu enggak ada, sampaikan salam hormat Bapak Presiden Jokowi. Sangat memperhatikan rakyat dan selalu hadir di sisi rakyat. Saya bilang terima kasih. Tapi Pak Menteri, aku berdoa. Apa doanya? Doakan Pak Menteri sehat dengan Bapak Presiden, seluruh kabinetnya sehat. Berikutnya apa lagi doanya? Tuh, kami doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat banjir lagi di sini. Karena ini saluran sudah dibuka. Kalau banjir 3 kali sebulan, itu 3 kali panen. Karena dapat 6 juta. Aku peluk saudaraku. Bukan itu maksud saya. Itu namanya asuransi Yumo Peras. Karena bayar 36 ribu ya. 36 ribu dapatnya 6 juta. Jadi selokannya ini dibuat. Biasanya ditutup. Ini dibuka. Moga-moga banjir langsung lewat. Disikat semua ini padi. Bayar lagi 6 juta. Ini saya bilang sudah salah. You sudah mulai salah. Ini sudah sesat ini. Ini nggak boleh dilanjutkan. Sehingga kami mungkin mengakali ke depan biaya asuransi itu kalau bisa 1-2 kali aja. Jangan sampai diulang 10 kali, dijebol di hulu, dijebol bendungan supaya mengalir tiap hari dan kena banjir tiap hari. Kasihan asuransinya, bangkrut asuransinya nanti. Ini sapi juga demikian. Nah, persoalan juga sapi. Ini karena Pak Rektor ini ahli sapi, tolong kami diberi masukan. Kalau asuransi hilang, ini yang tidak jelas. Hilang dipotong atau dijual. Kalau di asuransi gimana caranya? Ini masih, tapi kami pasrah karena kami cinta rakyat, sudahlah. Tidak mungkin dia mau tipu kita, pasti dia orang miskin. Ganti sapinya dia. Karena cuma 1 ekor, 2 ekor. Ini asuransi. Kemudian program berikutnya adalah kita mencoba, karena kami dengar selama ini perbatasan ada selundupan. Dari Singapura, dari Malaysia ada bawang 1 kilo, 2 kilo, tapi gaungnya luar biasa. Sehingga kami mencoba ke Kepri. Coba Kepri. Ini Kepri, ini jalur tikus. Di perbatasan Singapura. Barang masuk setiap tahun. Setiap bulan. Selundupan. Kami datang, ada Pak Kapolda, Gubernur. Pak Kapolda, Pak Gubernur, buka ini jalur tikus. Pak, ditutup saja masuk tikusnya dari Singapura. Kami berjanji berikutnya tikusnya dari Indonesia masuk ke Singapura. Bagaimana maksudnya Pak Menteri? Kita bangun produksi di perbatasan. Next. Nah, ini 1 minggu kemudian kami buka sawah. 70 tahun tidak mengenal namanya padi. Seperti apa batang padi itu? Gimana tidak selundup? Alhamdulillah sekarang sudah 4.000 hektar. Beras sudah masuk ke Singapura. Kemudian Entikong, buka Entikong. Langsung saja ke timur, biar ada diskusi sedikit. Ini Entikong perbatasan,
kami tanam di perbatasan, tinggal lempar ekspor. Tunjukkan Papua, ini Papua dulu harga beras 50.000. Ini 50.000 di sini. Ini gubernurnya, ini bupatinya di samping kami. Ini perwakilan Papua Nugini, pemerintah Papua Nugini yang berdiri di Papua Nugini. Kami berdiri di Indonesia. Ini perbatasan. Ini tembok perbatasan. Ini lagi ekspor. Ini beras kami serahkan. Ekspor hanya lempar. Bisa tanam jagung sambil ekspor. Tanam jagung, lempar ke sebelah. Sudah ekspor. Dan pada saat yang sama, negara-negara pengimpor ke Asia Tenggara bingung. Ini berbahaya Indonesia. Ada manusia unik jadi menteri, dia mengeksploitasi alamnya di perbatasan dan pertanian organik, tinggal lempar sudah ekspor. Ini tanda tangan kontrak 10.000 ton. Datang gubernurnya, dia sampaikan ke saya bahwa dia beli dari Thailand itu 40.000. Gubernurnya, Pak Menteri, gubernurnya bisi, kalau bisa 30.000. Bupatinya lebih tinggi, 35 Pak Menteri. Jangan you putuskan, aku menterinya. Gimana? 10.000. Pak Menteri, kemarin 30.000 sudah setuju. 35 tawar menawar, enggak kasih 10.000. Sudah berapa tahun? Ini 70 tahun merdeka, enggak pernah ekspor. Ekspor perdana 10.000. Maksudnya Pak Menteri, kalau kita sudah nikah, sudah menikmati ini suami yang baik, dia adalah istri yang baik, bagaimana pukulannya ini suaminya? Lah, baru jual mahal, jual 50.000 karena sudah lancar. Putuskan dulu cintanya dengan Thailand, dengan Pakistan, dengan Vietnam. Ceraikan dulu itu suami istri. Baru karena kita suami baru. Jadilah suami yang baik, 10.000. Dia peluk saya, ini baru benar negara tetangga. Di otak saya kalau dia sudah lupa Vietnam, baru naik 15.000, 20.000, 40.000. Itulah mimpi-mimpi kita. Ada dua kekuatan Indonesia yang harus digali, yang harus digali 10 tahun ke depan, yaitu rain-fed land, tanah tak ada hujan. Tanah tak ada hujan hanya produksi 1 kali 1 tahun, dan pasti di Bali banyak. Bagaimana jadi 3 kali setahun? Di Jerman air itu recycle 40 kali. Di Jerman kita 1 kali, boro-boro 1 kali. Kalimantan, Sumatera, Irian, airnya selamat sampai ke lautan kembali, tak tersentuh. Mimpi kami adalah seluruh air hujan yang jatuh di Indonesia itu dirubah menjadi karbohidrat, protein, vitamin, karbohidrat dalam bentuk beras dan umbi-umbian dan seterusnya. Jangan biarkan sampai ke lautan, sehingga bermanfaat untuk Indonesia. Dan pada saat yang sama nanti kami sudah membuat Grand Design Indonesia 2045, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan akan merajai dunia.